Selamat malam Bapak dan Ibu, seluruh warga jemaat yang ada di rumah dan di KRW masing-masing. Mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan sore hari ini, di mana kita saat ini akan membawa dengan pujian yang pertama, Kidung Jemaat 202, bait 1 dan bait 4. Sudah menyerah, ku berhilang kuasanya, juru selamat semenang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Yang keempat, nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdasi, ikutlah manusia Mari kita mengambil saat teduh dan mengkuduskan perjumpaan kita pada malam sore hari ini dengan mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama masuk dalam pelayanan kita hari ini dengan mengawali pujian nomor 206. Bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Setinggi langit yang cerah, sehingga salib penebus terpampang bagi dunia. Kibarkan panji rajamu, semua bangsa dunia melihat kasih penebus dan dihidupkan olehnya. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Namun kita awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus. Pada sore hari ini kami berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing. Bentuklah gereja kecil ini sebagai gereja di mana Engkau Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini kami akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berkatilah pembacaan kami. Uraikanlah melalui hamba-Mu
supaya kami mengerti dan memahami serta memberlakukan dalam kehidupan keseharian kami. Kuatkan kami, kokohkan kami, kuduskan, dan berikanlah kami iman yang begitu mampu untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus, berkatilah hamba-Mu yang akan membacakan dan yang menguraikan firman, dan kuduskanlah kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua sampai dengan 10. Yang demikian, 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10 di dalam tema bacaan Yesus Kristus batu penjuru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanggapi dengan pujian nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau tema peribadatan sore hari ini adalah
menggenapi karya Allah memampukan, jadi penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Dengan temanya yang saat ini akan saya uraikan adalah percaya dalam mengeluarkan buah. Jadi percaya dan mengeluarkan buah. Kalau kita melihat dari 1 Petrus 2 ini, kita diajak untuk memandang kepada keimaman. Keimaman itu adalah, kalau kita melihat dari perjanjian lama, keimaman itu terbatas pada suatu golongan minoritas tertentu, yaitu kelompok para imam yang bisa melakukan tugas berjumpa dengan Allah. Jadi kegiatan mereka khusus mempersembahkan. Dalam tugas keimaman itu, tugas mereka khusus mempersembahkan korban kepada Allah serta mewakili umat untuk bertemu dan berjumpa langsung dengan Allah. Kini melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan bangkit, setiap orang Kristen, setiap orang percaya sudah menjadi imam di hadapan Allah. Jadi Bapak dan Ibu dan saya ini adalah para imam. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu sudah tidak perlu menggunakan imam-imam untuk menyampaikan doa-doa kita dan korban-korban kita. Karena melalui Tuhan Yesus, setiap orang Kristen itu sudah menjadi imam di hadapan Tuhan yang bisa mempersembahkan. Jadi keimaman orang percaya sekarang ini bentuknya Bapak dan Ibu sebagai orang percaya, orang Kristen. Keimamannya itu semua orang percaya boleh langsung datang kepada Tuhan, boleh langsung melakukan perjumpaan dengan Tuhan, tapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti minggu yang lalu, Tuhan Yesus itu sebagai pintu. Jadi kalau kita mau melakukan tugas keimaman secara langsung, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berjumpa dan berbicara, berkeluh kesah kepada Tuhan, tentu saja kita melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pintu untuk mencapai kuasa sorga. Yang kedua, semua orang percaya berkewajiban hidup kudus. Kalau kita mau memakai perjumpaan kita dengan Allah yang sudah langsung bisa kita lakukan sebagai imam yang bisa berjumpa dengan Allah, kita harus berkewajiban menjaga hidup kudus. Hidup kudus itu bagaimana Ibu dan Bapak? Hidup kudus itu adalah kita benar-benar mampu menjaga pergaulan, menjaga pergumulan bersama dengan sesama, dan juga kita bisa menjaga tubuh kita dari berbagai macam yang mengkotorkan kehidupan rohani kita. Maka dari itu kita harus berkewajiban hidup kudus, menjaga kehidupan sebagai suami istri, sebagai hubungan anak dan orang tua, sebagai hubungan antara kita dengan sesama kita. Yang berikutnya, orang percaya harus mempersembahkan persembahan rohani. Jadi orang percaya, orang Kristen itu harus mempersembahkan persembahan rohani, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hidup dalam ketaatan kepada Allah itu adalah kita mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dan kita lakukan kehendak Tuhan itu dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam angan-angan, ucapan dan perbuatan. Jadi kita benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau Tuhan menyatakan bahwa engkau harus melakukan kasih kepada siapapun, ya kita harus melakukan kasih tanpa ada
embel-embel yang lain. Lalu yang kedua, berdoa dan memuji Allah. Orang percaya yang benar-benar memiliki suatu tugas keimaman itu harus berani maju, berdoa dan memuji Tuhan. Banyak orang berdoa tapi tidak memuji Tuhan karena penyembahannya kurang. Karena di dalam berdoa seringkali kita mengucapkan apa yang menjadi keinginan kita, tapi bukan untuk memuliakan Allah. Jadi semua yang kita minta adalah keperluan, kepentingan, kebutuhan. Semua itu adalah urusan pribadi kita sebagai manusia. Tapi bagaimana pujian kita kepada Allah? Tidak ada penyembahan, tidak ada pengakuan akan kekuatan dan kekuasaan Allah, kurangnya hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk memuji Tuhan. Tuhan tidak ingin diutamakan, tapi Tuhan menginginkan. Itu adalah suatu kewajiban setiap orang percaya harus memuji Dia, karena Dia adalah kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Yang berikutnya, melayani dengan sepenuh hati dan pikiran. Jadi kalau kita sudah dalam tugas keimaman, kita harus benar-benar melayani dengan sepenuh hati dan pikiran. Karena ada orang melayani itu hatinya sudah melayani, tapi pikirannya ada di mana-mana. Baik di dalam rumah, kita melayani suami, anak, istri, keluarga yang lain yang ada di dalam rumah. Kadang-kadang tidak dengan berpikir panjang, dengan hati aku memang sayang kamu, tapi nggak jelas sayang itu bagaimana. Harus dipikirkan sayang itu adalah wujudnya, perkataannya, sikapnya, tindakannya, raut wajahnya, itu menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu pelayanan sesuai dengan hati dan pikiran. Ada perubahan-perubahan yang lebih indah, menyegarkan, menyejukkan. Nah, itulah dengan pikiran. Menyinggung perasaan atau dan lain sebagainya yang mungkin menyakitkan hati orang dan sesama kita. Yang berikutnya, memberi dari harta milik. Kalau kita sudah masuk dalam keimaman sebagai persembahan rohani, kita harus memberi dari harta milik. Ada banyak orang mengatakan kalau dalam tugas keimaman ini kita harus berpangkal kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tentu saja kita harus memberi dari harta milik itu, dari apa yang kita punya. Sedikit yang kita punya, kita memberi sedikit. Banyak kita punya, bisa memberi banyak. Dan berkelimpahan akhirnya, karena kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Jadi memberi dari harta milik, bukan dari yang lain. Yang terakhir itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai senjata kebenaran. Mempersembahkan tubuh sebagai senjata kebenaran itu di dalam keimaman dalam perjanjian baru ini, kita bersama-sama diundang untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Siapa saja orang percaya, baik bapak, baik ibu, baik anak, semua yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Maka dari itu harus mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai senjata kebenaran. Dengan mempersembahkan tubuhnya adalah dia punya hati, dia punya pikiran, dia mampu berdoa, dia mampu mengambil inisiatif yang positif untuk kesejahteraan orang lain. Itu adalah suatu pergumulan-pergumulan yang perlu kita kembangkan. Berikutnya, semua orang percaya harus bersyafaat untuk semua orang. Jadi orang-orang Kristen
besar, kecil, laki, perempuan, tua, muda, itu harus mempunyai waktu untuk bersafaat. Kalau kita sudah diajak bersafaat tiap jam 11 malam, apakah Bapak dan Ibu sudah dengan tekun mengikuti syafaat itu? Apakah Bapak dan Ibu benar-benar mampu melakukan syafaat itu? Yang berikutnya, semua orang percaya memberitakan firman. Seperti kemarin minggu yang lalu saya katakan bahwa kita semua adalah pemberita kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Nah, kini pada saat ini diterjemahkan bahwa semua orang percaya itu adalah pemberita firman, evangelis untuk semua orang. Memberitakan kabar baik, menunjukkan jalan kebenaran, mengingatkan yang salah, meneguhkan yang lemah, dan mengangkat mereka yang saat ini terjatuh dan tersungkur. Untuk itu Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita percaya dan mengeluarkan buah. Kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Kita harus mewujudkan dengan melalui penderitaan-penderitaan di dalam saat ini. Kalau ada pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu mengalami penderitaan, tunjukkan itu sebagai bagian dari kita ini mencicipi penderitaan Yesus. Banyak kekurangan, banyak hal yang tidak dapat kita rasakan, kurang nikmatnya kehidupan, terganggu komunikasi kita satu dengan yang lain, itu merupakan bagian daripada penderitaan. Untuk itu kita semua mencicipi penderitaan Yesus. Kita kabarkan, walaupun kita mengalami penderitaan, mari kita bersukacita dan bersyukur, karena sebagai keimaman kita di dalam Yesus Tuhan yang bangkit. Dan marilah kita bersama-sama berbagi, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, dapat berbagi di antara kita. Walaupun kita memiliki suatu keterbatasan, dengan keterbatasan itu kita mampu membagikan sebagian untuk kesukacitaan, kebahagiaan orang dan sesama kita yang sama-sama mengalami pada saat ini. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kuduskanlah kami, sucikan kami, mampukan kami menjadi imam-imam pada saat ini, dan terus-menerus mengobarkan semangat pemberitaan firman kebangkitan-Mu yang akan membawa kehidupan kami semakin dikuatkan dan membawa nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mantapkan firman ini dalam kehidupan kami. Amin. Kita sambut dengan pujian nomor 286 bait 1 dan 5 sambil kita menyerahkan persembahan kita. 286. Yang
Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih atas firman yang Kau tabur pada saat ini. Mantapkan iman percaya kami, keyakinan kami, demikian juga dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Berikanlah kami kemampuan untuk mengambil bagian daripada penderitaan-Mu. Sucikanlah peribadatan kami sore ini. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya juga Tuhan berikan rahmat anugerah penyertaan, supaya di dalam sakitnya mereka akan memperoleh anugerah dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Mampukan mereka berserah dan mempersembahkan seluruh kehidupan dipercayakan hanya kepada Yesus, sehingga dengan demikian mereka memperoleh pemulihan dan penyembuhan yang sempurna. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan negara bangsa kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan perkembangan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden bersama dengan para menteri dan aparat yang mengambil bagian di dalam penyelesaian untuk mematahkan perkembangan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mampukanlah kami seluruh masyarakat Indonesia mentaati apa yang menjadi kesesatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Rahmat-Mu kiranya melimpah sehingga kami semua ikut ambil bagian dan benar-benar dapat merasakan semua ini dengan penuh syukur dan sukacita. Demikian Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan para dokter, para medis yang ada di garda terdepan untuk mengatasi semuanya, merawat orang-orang yang terdampak, sehingga mereka pun juga ada yang berkorban dan menjadi sasaran daripada serangan COVID-19 ini. Untuk itu Bapak Surgawi, kami percayakan semuanya mampu untuk menjaga diri, mampu untuk mawas diri, dan juga walaupun mereka mengetahui tentang hal kesehatan, namun mereka harus berhati-hati mewaspadai mungkin ada celah-celah yang dapat menerobos masuknya COVID-19 kepada tubuhnya. Untuk itu mampukanlah semuanya melalui peralatan-peralatan yang sudah dilengkapi. Kiranya semua teratasi oleh kuasa kasih-Mu. Namun kami tetap percaya Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa perlindungan-Mu, tanpa campur tangan Tuhan di dalam penyelesaian ini semua, kami akan percaya bahwa semua tidak akan dapat selesai. Untuk itu kami mohon Tuhan hadir di dalam dunia. Kami tahu bahwa COVID-19 ini benar-benar memiliki usia. Mampukanlah usianya segera teratasi dan terbatas sehingga dapat pergi dari dunia ini. Sehingga kami akan merasakan bahwa Engkau adalah pendamai kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah penolong kami, dan Engkau adalah dokter kami yang sejati yang akan mampu memberikan vaksin untuk menguasai pandemi COVID-19 ini. Kuduskan, sucikan seluruh umat manusia yang memiliki tindak tanduk yang kurang sempurna dalam kehidupan. Mampukanlah kami untuk selalu berdoa memohon pengampunan supaya masyarakat dunia benar-benar terampuni dari segala kekurangan, kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Demikian juga masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Sucikan kami, kuduskan kami bersama-sama dengan Yesus yang bangkit. Bangkitkan semangat kami untuk terus-menerus mampu menghadapi problem ini semua dengan ucapan syukur. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang banyak sekali mengalami kesulitan. Kami tahu dan paham bahwa kami juga mengalami. Untuk itu kami percayakan semua dalam penyertaan kasih-Mu. Limpahkanlah anugerah-Mu melalui kehidupan saudara-saudara kami yang telah terlimpahi rahmat dan anugerah. Mampukanlah kami untuk menyisihkan sebagian daripada berkat-berkat kami yang kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan.
Untuk itu Bapa Surgawi, aturlah semua proses kehidupan kami masing-masing, supaya keluarga demi keluarga terpelihara oleh kuasa kasih-Mu, mampu memanage apa yang menjadi keperluan hidup, dan benar-benar dapat mengatur semua berkat yang telah mereka terima. Dengan demikian mereka pun juga mampu mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan, sebagai perlengkapan alat-alat kebenaran yang membawa kemuliaan nama Tuhan semakin dirasakan. Demikian Bapa, kami percayakan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu, dan kami serahkan gereja-gereja kami yang saat ini sedang melakukan aktivitas kegiatan rohani. Mampukanlah gereja-gereja ini, kami semua orang percaya mengambil bagian di dalamnya dan ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan semuanya dengan mematuhi segala peraturan dan ketetapan yang ada. Sucikan dan kuduskan. Mampukanlah kami gereja-gereja kecil ini selalu berdoa setiap malam, memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan menyerahkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami serahkan persembahan kami, seberapa yang terkumpul pada malam hari ini, sucikan dan kuduskan bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga persembahan kami dapat dikelola oleh saudara kami yang mengelola dengan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, demikian juga sesuai dengan kebutuhan pelayanan gereja. Demikian Bapa, malam hari ini kami akan beristirahat. Teduhkan kami dalam terang dan kasih-Mu, limpahkan rahmat perlindungan-Mu, supaya Engkau mengangkat kami, membawa kami dalam istirahat kami penuh rahmat, dan membangkitkan kami esok pagi dengan kekuatan dan tenaga yang baru. Jadikanlah rumah-rumah kami menjadi rumah doa, rumah perjumpaan antara umat-Mu bersama dengan-Mu. Dan kiranya dalam rumah tangga ini damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka semua. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Dialah yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, sekarang telah berakhir peribadatan KRW kita, peribadatan malam hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam pengutusan. Mari kita pulang ke rumah, kembali kepada kegiatan kita masing-masing, melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Dan kita bersama-sama mengakui bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, dan salam damai sejahteranya menyertai kita semua. Mari kita pujikan nyanyian terakhir 414, lalu kita menerima berkat.
aku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengasihi maksudmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah dan kasih karunia Yesus di dalam urapan kuasa Roh Kudus mencurahkan salam damai sejahtera sekarang dan sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai ketemu untuk hari Minggu yang akan datang dan hari Rebo yang kemudian. Amin.